Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirat dan hadirin, demikian juga para pemirsa di Zoom dan media yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersua untuk saling mengingatkan agar bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa terjauhkan dari godaan syaitan yang senantiasa menggoda kita agar menjadi anak buahnya di neraka jahanam. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan kawan. Jangan ikut langkah-langkahnya. Jangan terjebak dengan jeratannya. Ya, kenapa? Syaitan adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidaklah dia menyeru, tidaklah dia berdakwah, syaitan juga berdakwah. Tidak lain tujuannya hanyalah untuk membawa golongannya ke dalam neraka jahanam. Jadi kita punya musuh yang nyata, syaitan yang terus menggoda, tiada henti-hentinya, tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, ya. Kemudian menggoda dari segala arah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Syaitan terus menggoda. Kata syaitan telah bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan di hadapan Allah, sungguh benar-benar aku akan menghalangi jalan mereka yang lurus, yaitu aku tongkrongi setiap jalan yang mengantarkan mereka kepada kebaikan. Lalu benar-benar aku akan datangi mereka min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari sebelah kanan aku goda, wa an syama'ihim dan aku goda dari sebelah kiri, yaitu dari segala sisi syaitan berusaha menggoda. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih." Sungguhnya syaitan duduk di seluruh jalan kebaikan yang ditempuh oleh anak-anak Adam. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita sadari, kita sesungguhnya di dunia ini sedang berhadapan dengan musuh yang sangat berbahaya, yang tidak pernah letih untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita semua dalam neraka jahanam. Dan syaitan tentunya memiliki langkah-langkah dan trik-trik yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, syaitan itu menyuruh kepada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Allah jelaskan bahwasanya syaitan punya langkah-langkah, punya jalan-jalan, punya trik-trik untuk menggoda manusia. Dan syaitan adalah pimpinannya adalah iblis. Dan iblis sudah hidup sebelum nenek moyang kita diciptakan, Adam alaihissalam. Dia sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian dia telah berhasil menggoda kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan Allah sebutkan kisah tentang berhasilnya iblis menggoda kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dalam banyak ayat.
untuk menjelaskan bahwasanya permusuhan setan kepada kita adalah adawah qadimah, yaitu permusuhan yang lama, bukan permusuhan baru. Dan kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kalah sebagaimana Adam dan Hawa pernah kalah. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Kata Allah, wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan berhasil memfitnah kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, sehingga mereka berdua keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadar bahwasanya syaitan musuh yang hebat karena sudah lama dia hidup dan dia telah berpengalaman ya untuk menggoda manusia. Dan setiap kita semuanya adalah target syaitan. Tidak ada seorang pun yang keluar dari target syaitan. Allah menyebutkan syaitan bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Mau ustaz, mau kiai, mau ikhwan, mau akhwat, mau bapak, ibu-ibu, mau yang gadis, yang sudah bersuami, yang sudah beristri, yang sudah tua, yang muda, semua target syaitan. Tidak seorang pun dari kita kecuali ditargetkan oleh syaitan. Makanya harus kita sadari, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertarungan kita dengan syaitan ada waktunya dan akan berakhir ketika kita meninggal dunia. Di saat itulah kita tahu kita menang atau kita kalah. Kalau kita menang, alhamdulillah, dengan menghadapi ujian-ujian kehidupan kita sabar, masuk surga. Tapi kalau kita kalah, terlalai, terbuai dengan dunia, kemudian kita meninggal dalam kondisi terlena dengan dunia, kita kalah ketika itu. Dan kita tidak tahu kapan titik terakhir pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut nyawa kita sewaktu-waktu. Dari sini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengenal jerat-jerat syaitan atau godaan-godaan syaitan kepada manusia secara umum dan terkhusus kepada para ibu-ibu, kepada para wanita. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara fisik, secara jibilli, secara kodrat, wanita lebih altifah. Lebih altifah itu lebih perasa. Lebih perasa. Tentunya dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Dan ini tentu sisi kelebihan yang lain bagi wanita untuk kelembutannya, perasaannya untuk mengurus anak-anak, untuk bisa sabar dalam berkhidmat kepada suami. Ini semua ada sisi positifnya. Tapi dari sisi negatif, ketika seorang lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, daripada nalarnya, dia sangat mudah digoda oleh syaitan. Sangat mudah digoda oleh syaitan. Ini perlu kita sadari. Betapa banyak wanita tidak kuat berhadapan dengan ujian kehidupan karena dia mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Dan ini sudah sering kita sampaikan akan hal ini. Inilah ujian bagi para wanita. Sesungguhnya jerat-jerat yang dipasang oleh syaitan untuk lelaki maupun wanita pada umumnya sama. Pada umumnya sama. Tetapi mungkin saya akan sebutkan beberapa perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita, karena disitulah para wanita banyak terjebak dengan godaan syaitan tersebut. Perkara-perkara yang akan saya sebutkan ini adalah perkara yang mungkin ibu-ibu sudah sering dengar, sering diingatkan oleh para ustadz, dan saya tidak bosan untuk mengingatkan kembali, ya, tidak lain karena kita ingin para ibu-ibu selamat ya di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi zaman sekarang. Saya tidak banyak ikut kabar-kabar, tapi saya diceritain TikTok lah, macam-macam lah, jilbab, wanita-wanita berjilbab, joget-joget lah, ya. Kadang-kadang ya gimana itu, kok joget-joget para wanita berjilbab, entah suaminya kemana, kok tidak menegurnya ya. Baik, kemarin saya jalan kaki di jalan pagi di suatu lapangan, lihat ibu-ibu berjoget-joget, wanita-wanita berjilbab. Seandainya tidak berjilbab mungkin biasalah, tapi ini berjilbab, joget-joget di depan laki-laki, tidak malu, tidak tahulah. Kita tidak ingin ibu seperti itu. Rasa malu terkikis sedikit demi sedikit
dari tontonan, dari apa yang dia saksikan, lama-lama hilanglah rasa malu tersebut. Belum lagi film-film yang ada di medsos. Karena seorang kalau sering melihat maksiat, jadi biasa. Jadilah gairah dia terhadap maksiat hilang. Ya. Seperti laki kalau sering lihat wanita terbuka aurat, akhirnya biasa aja. Jadi melihat wanita terbuka aurat biasa aja. Sebagaimana seorang wanita sering melihat wanita di sana, TikTok di sana, jalan-jalan di sini, kemudian joget-joget di sana. Akhirnya dia menganggap itu biasa. Akhirnya dia lama-lama dia ngikut. Dia ngikut. Karena suatu hal yang biasa, dia tidak tahu bahwasanya umur dia terbatas. Dia tidak tahu bahwasanya akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dia tidak tahu tiba-tiba Allah bisa mencabut nyawanya. Apakah kita ridho, para ibu-ibu sekalian, kemudian hari-hari catatan amal kita isinya TikTok, isinya joget-joget, isinya tontonan, isinya, tentunya kita tidak ingin demikian. Dan ketika saya berbicara ini, saya tahu bahwasanya kita bukan orang yang maksum, kita bukan orang yang bebas dari dosa. Kita semua berdosa ya. Saya, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua berdosa. Tapi kalau kita berdosa, segera istighfar. Bukan tamadi fil batil, bukan terus-menerus. Semakin parah, semakin lepas. Ini yang harus kita saling mengingatkan di antara kita. Ya. Saya berharap ibu-ibu si Sesa ya saling ingat mengingatkan ya di tengah-tengah kreativitas, di tengah-tengah kegiatan harus saling mengingatkan. Jangan sampai melampaui batas-batas dan juga kalau bisa mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara godaan syaitan yang banyak disebarkan kepada para wanita, itu syaitan menggambarkan bahwasanya membuka aurat adalah kemajuan, modern, dan menutup aurat adalah at-takhalluf, yaitu keterbelakangan. Sehingga mereka memandang kalau sebagian aurat mereka terbuka, ya, kecantikan mereka, keindahan tubuh mereka diperlihatkan sebagian, maka ini kemajuan, modern, itulah trendy, ya. Adapun yang menutup aurat mereka, berpakaian syar'i, berjilbab syar'i, maka itu adalah ketinggalan zaman. Padahal kita tahu Allah telah mengabarkan bahwasanya dalam Al-Quran syaitan membuka aurat Adam dan Hawa. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ya la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 ya. Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak-anak Adam. Ini panggilan ilahi, nida ilahi, seruan Allah kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. La yaftinannakum syaitan, jangan sampai kalian tergoda oleh syaitan. Ibu-ibu, para wanita hati-hati, ya. Jangan tergoda oleh syaitan. Ya. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah memfitnah kedua orang tua kalian, itu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan mencabut pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma sawatihima. Untuk memperlihatkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Sebelumnya Adam dan Hawa berpakaian dengan pakaian yang indah. Ada yang mengatakan pakaian cahaya. Sampai akhirnya Adam dan Hawa makan dari buah atau pohon yang dihiasi oleh syaitan. Akhirnya terbukalah auratnya. Ini dalil bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat lelaki dan wanita. Sehingga padahal ketika itu Adam dan Hawa langsung malu, ya. Fataqifa yakhsifani alaihi min waraqil jannah. Begitu terlihat auratnya, Adam dan Hawa segera mengambil daun-daun untuk menutup aurat mereka. Mereka tahu bahwasanya terlihat aurat adalah sesuatu yang memalukan. Nah, sekarang syaitan ingin membalik itu semua. Bahwasanya terlihatnya aurat adalah suatu modern, kemajuan, trendy. Kita hidup di zaman 2022, kita bersafar ke sana kemari. Jangan kolot, jangan takhalluf, jangan terbelakang. Sehingga orang yang memakai jilbab syar'i tidak dipandang atau direndahkan, ya. Sementara yang terbuka, yang terlihat, maka itulah yang
yang hebat. Sungguhnya ini adalah tipuan syaitan. Ya. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan bahayanya hal ini, bagaimana wanita ya, suka membuka aurat, sampai Rasulullah SAW mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma ba'du. Ada dua golongan yang termasuk penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang kemunculannya. Rasulullah SAW mengatakan qaumun ma'ahum asyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama, kelompok yang pertama yaitu sekelompok lelaki yang memegang cemeti seperti ekor sapi, kemudian mereka menyiksa manusia. Ya, mungkin pemimpin yang kejam yang menyiksa rakyatnya. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Ya. Kata Nabi SAW, yang kedua adalah sekelompok wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian berjalan dengan berlenggak-lenggok, menarik perhatian lelaki. Rambut mereka seperti punuk onta. La yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma wangi surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Ini dalil ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada sekelompok wanita yang seperti ini, dan sekarang banyak sekali yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang sebagaimana kita tahu tafsirnya, yaitu berpakaian tapi terlihat sebagian auratnya. Berpakaian atau berpakaian tertutup aurat tapi transparan. Berpakaian tertutup aurat tetapi membentuk lekuk tubuh aurat tersebut. Inilah pemandangan keseharian yang sering kita lihat jika kita bersafar ke sana kemari. Kita tidak terluput dari memandang wanita-wanita yang seperti ini ya. Yang ketika di zaman Nabi SAW belum ada wanita tersebut. Sekarang mulai banyak bermunculan. Ya. Bahkan wanita berjilbab tapi lekukan jilbabnya sangat nampak sehingga terlihatlah lekukan-lekukan aurat tubuhnya. Ini juga termasuk jerat-jerat syaitan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hidup ini untuk menjalankan perintah Allah, sabar ya. Hidup tidak lama ya. Sabar. Kita bisa enjoy hidup dengan syar'i. Kita bisa bergaul dengan berjilbab syar'i. Kita bisa menghadiri acara dengan berjilbab syar'i. Kita sabar, jangan ikut-ikutan sehingga melampaui batas, sehingga kita harus melepaskan sebagian rasa malu kita demi untuk mencari keridhaan manusia, demi untuk terhindar dari omongan-omongan orang. Jangan, kita bertahan sabar dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syaitan telah menghiasi para wanita ya, untuk menghiasi diri ya. Wanita itu entah ya, banyak wanita, saya tidak bilang kebanyakan, tapi banyak wanita yang lebih senang berhias untuk orang lain daripada untuk suaminya. Ini nggak tahu dari mana ini. Tapi begitu ya. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, kebiasaan para sahabat dahulu sebaliknya, mereka tidak berhias kecuali untuk suami-suami mereka. Mereka tidak berhias kecuali untuk suami-suami mereka. Contoh dalam hadis, ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan istrinya Abu Darda. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka Salman mengunjungi Abu Darda. Pergilah Salman ke rumah Abu Darda. Rupanya Abu Darda lagi tidak di rumah. Kemudian Salman ternyata bertemu dengan istrinya Abu Darda. Tetapi istrinya Abu Darda pakaiannya seperti semrawut, compang-camping, enggak teratur. Ya. Kanat mutabadhilah, pakaiannya enggak teratur. Ini menimbulkan kecurigaan bagi Salman. Kok ada perempuan di rumah pakaiannya tidak teratur, tidak rapi? Maka dia bertanya, kenapa bisa demikian? Kata istri Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak butuh wanita, ngapain saya berhias? Ngapain saya merapikan baju saya? Ini dalil bahwasanya di zaman itu para wanita berhias untuk apa? Untuk suaminya. Makanya ketika di rumah ada wanita pakaiannya semrawut, hal ini membingungkan orang. Kok bisa seperti ini?
Tidak seperti sebalik zaman sekarang ini. Kalau di rumah perempuan pakaiannya semerawut, ya itu wajar ya. Kalau keluar pakaiannya semerawut baru tidak wajar. Jadi timbangan sudah berbalik. Timbangan sudah berbalik. Rasulullah SAW bahkan melarang di zaman beliau laki-laki untuk pulang ke rumah dadakan, tidak boleh. Kalau pulang malam nggak boleh dadakan, harus kasih tahu atau tunggu waktu yang cukup untuk wanita bisa bersiap-siap. Kata Nabi SAW, la tadkhulu alaihinna turuqan, atau kama qala Nabi SAW. Jangan kalian menemui istri-istri kalian dalam kondisi malam. Jadi kalau pulang safar jangan kaget-kaget pulang malam. Kenapa kata Nabi SAW? Hatta tamtashita asyaithah wa tastahiddal mughibah. Supaya wanita yang di rumah yang suaminya pergi bisa menyisir rambutnya sebelum suaminya datang dan bisa mencukur bulu kemaluannya sebelum datang apa? Suaminya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya wanita-wanita harus persiapan ketika bertemu dengan apa? Dengan suaminya. Harusnya demikian. Ya. Tetapi sebagian wanita lebih suka berhias dan berias kalau keluar rumah. Inilah tradisi jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Di antara makna tabarruj, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, itu seorang wanita suka jalan di tengah laki-laki. Dia hobi, suka jadi ini gimana ya? Bukan ada keperluan, tapi dia senang kalau dia lewat di depan laki-laki kemudian dilihat oleh para laki-laki. Senang begitu, senang jadi pusat perhatian di tengah laki-laki, semua laki-laki melihat. Ya. Meskipun tidak terbuka auratnya, tapi dia senang dijadi pusat perhatian para lelaki. Ini salah satu bentuk tabarruj. Tabarruj itu maknanya zuhur, yaitu nampak. Di antaranya jalan di tengah laki-laki dan dilihat oleh para laki-laki. Banyak wanita sekarang seperti itu. Ya. Wanita-wanita muslimah ya. Ya. Ini yang apa namanya? Kita sedihkan ya. Tren kehidupan. Tren TikTok kemudian dilihat oleh ribuan orang kemudian waliyadzubillah. Tapi itulah apa namanya? Godaan syaitan. Jadi kita ingatkan kembali ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tipuan syaitan adalah membayangkan kepada wanita bahwasanya terbukanya aurat merupakan kemodernan, trendy ya. Adapun memakai jilbab yang syar'i adalah ketinggalan zaman ya. Kolot dan yang lainnya, ini salah satu dari tipuan syaitan. Yang berikutnya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga tersebar di kalangan ibu-ibu. Saya kemarin sempat dipanggil kajian juga tentang materi ibu-ibu PKK ya. Ibu Dharma Wanita kali ya. Judulnya Adab-adab wanita karir. Adab-adab wanita karir. Judulnya bagus ya, karena kita tidak kita pungkiri bahwasanya dalam kehidupan ini kita butuh juga wanita yang kerja. Banyak majal atau ranah-ranah yang bisa lahan kerja bagi wanita. Ya. Seperti misalnya menjual barang kewanitaan, misalnya terkait kewanitaan, misalnya di zaman Nabi juga ada wanita yang tugasnya merias, kalau ada yang mau menikah dia pun rias, tentunya ini wanita atau wanita yang menyunat para putri-putri yang baru lahir, atau misalnya wanita-wanita yang butuh mengajarkan di sekolah-sekolah wanita. Ya intinya adalah wanita yang perlu bekerja ya. Sampai di zaman Nabi SAW juga ada wanita-wanita yang dalam peperangan membantu ya, ikut mengobati lelaki-lelaki yang terluka, menyediakan makanan bagi mereka, menyediakan air bagi orang-orang yang terluka. Artinya ada interaksi, ada kerjaan. Tetapi saya sampaikan kepada ibu-ibu tersebut bahwasanya wanita karir yang sukses bukanlah wanita yang kemudian sukses di luar rumah. Wanita yang sukses, sungguhnya yang sukses dalam rumah tangganya, itu wanita yang sukses. Jadi kita harus jangan sampai terpedaya dengan syaitan, menganggap bahwasanya sukses di luar itu sukses yang sesungguhnya enggak, sukses yang terbaik dalam rumah. Kita lihat sebagian wanita, Masya Allah mungkin terkenal di publik ya, tetapi di rumah tangga dia hancur ya. Semua orang mengeluh-elukannya, muji-mujinya di publik. Kalau pulang ke rumah dia menangis, dia tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah. Maka
wanita karir yang sungguhnya yang berhasil berkhidmat kepada suaminya dan berhasil mengurus anak-anaknya. Kalau dia punya kerjaan di luar, maka itu tidak boleh menghalangi dia untuk meraih karirnya yang sesungguhnya. Wanita karir yang sungguhnya yang berhasil mengurus suaminya dan mendidik anak-anak, itu wanita yang sesungguhnya. Percuma seorang di luar hebat, memiliki jabatan yang tinggi, dikenal orang, memiliki harta yang banyak, penghasilan yang banyak, tapi dia gagal dalam rumah tangganya. Apa kebahagiaan yang dia peroleh? Tidak ada. Cuma kesenangan, dielulukan orang, mungkin dia maksiat, pulang ke rumah penuh dengan kesengsaraan. Apa yang mau kita dapatkan? Kita punya rumah yang mewah, tapi anak kita kemudian narkoba, nakal, tidak patuh, menyakiti hati kita. Apa faedahnya? Apa faedahnya kita terkenal sementara suami kita kemudian selingkuh, tidak perhatian sama kita, sementara kita dikejar-kejar oleh lelaki yang banyak. Apa faedahnya? Oleh karenanya, setan menghayalkan bahwasanya kepada para wanita, namanya kesuksesan adalah kalau dia bisa sukses di publik. Bilang enggak. Wanita sungguhnya sukses di dalam rumahnya. Maka semua kegiatan yang dia lakukan jangan sampai menghalangi dia sukses di rumahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan menjadi sukses seorang wanita di rumah bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Mendidik, berkhidmat kepada suami bukan perkara yang ringan. Dia butuh perjuangan, menghiasi diri untuk melayani suami, merendahkan suara. Kemudian belum lagi ngurus anak-anak, perhatian. Dia butuh waktu yang banyak dan butuh perjuangan. Oleh karenanya dialah wanita yang sukses yang sesungguhnya. Jangan terpedaya dengan sebenarnya kita cari apa? Kita cari bahagia kan? Ibu ingin bahagia, saya juga ingin bahagia. Emang kita bahagia kalau keluar orang lihat-lihat kita bahagia? Enggak, Bu. Semua aja. Oh, utang terus apa? Terus kenapa habis itu? Bahagia kita pulang ke rumah, ngobrol sama suami, ngobrol sama anak-anak. Itulah bahagia sesungguhnya. Wanita ingin keluar, bahagia ketemu teman-temannya, ketemu di kafe, ketemu di mana. Bahagia apaan seperti itu? Ngobrol sama laki-laki itu apa? Cuma khayalan-khayalan, kemudian yang terjerumus dalam maksiat. Apa bahagia yang kita dapatkan? Kita hidup cuma sebentar. Bahagian kita di rumah, ngobrol sama suami, ketemu anak-anak, anak soleh dan soleha. Kita bisa berbakti sama orang tua, kita bisa bantu tetangga, itu kebahagiaan. Kita bisa baca Quran di rumah, kita bisa sholat malam, kita bisa sholat duha. Itu sukses yang sesungguhnya. Bukan sukses kemudian kita jadi model terkenal, pengusaha terkenal, menjadi punya relasi yang banyak, kenal kesana kini, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu bahagia apa? Jujur, apa itu kebahagiaan? Enggak. Itu bukan kebahagiaan. Lihat betapa banyak orang seperti ini, kerjanya kesana kemari, narkoba. Dia tidak menemukan kebahagiaan. Kerja sama suami, konsumsi narkoba. Subhanallah. Mana kebahagiaan yang ulu-ulukan? Kembalilah wanita muslimah kepada fitrah, kodrat yang Allah berikan. Ingin bahagia, sukses di dalam rumah. Saya tidak melarang serang aktivitas. Saya bilang tadi di zaman Nabi SAW perempuan juga beraktivitas. Lihat Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu membantu Zubair bin Awam sambil mengangkat makanan buat kudanya, jalan berkilo-kilo. Ada keperluan, enggak ada masalah. Khadijah radhiyallahu anha sukses kemudian punya barang dagangan yang para lelaki bekerja menjualkan barang tersebut mudharabah bagi hasil dengan Khadijah. Tidak jadi masalah, tapi sukses di rumah. Lihat bagaimana suksesnya Khadijah bersama Nabi SAW. Jangan terpedaya dengan kebahagiaan yang semu. Hanya tepuk tangan, follower yang banyak. Apa? Follower banyak, semua orang geluh-geluh kan kita sengsara di rumah. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Maka masing-masing kita introspeksi diri. Kalau ada di antara kita ibu-ibu yang senang untuk lewat di depan laki-laki, ingat firman Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj ingin tampil seperti wanita-wanita di zaman jahiliyah. Kita kalau ada ketemu laki-laki, enggak ada perluan, enggak ada masalah. Tapi senang tampil di depan laki-laki. Senang dilihat oleh para laki-laki, inilah tabarruj. Meskipun kita berjilbab. Ya, senang tampil. Senang dilihat, senang jadi pusat perhatian. Janganlah ya. Jangan. Bahagia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertakwa, tidak akan dikasih kebahagiaan. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
eh, di antara ya, godaan syaitan kepada para wanita, yaitu mereka ya dibuat tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan ini dalam banyak hal ya. Allah membuat mereka, setan buat mereka tidak ridho. Wanita lemah hati mereka. Jika kalau ada ujian kehidupan, mereka tidak kuat menghadapi. Mereka sering tidak ridho. Sehingga tidak keriduan tersebut mereka ungkapkan dengan kemarahan, dengan hal-hal yang tidak benar ya. Contoh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan. Syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Sungguh aku akan perintahkan mereka sehingga mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara godaan syaitan adalah membisik-bisikin orang-orang untuk merubah ciptaan Allah. Di antara yang dibisik oleh para wanita. Yang dibisik oleh adalah para wanita. Dan di antara bentuk merubah ciptaan Allah adalah berhias dan berias yang tidak disyariatkan. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Ibnu Mas'ud melihat ada sebagian wanita yang memakai tato, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Ya. Wal falijat wal mutafallijat. Ya. Al mughayyirati li khalqallah. Ya. Kata lil husn al mughayyirati khalqallah. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta untuk ditato. Allah melaknat wanita-wanita yang namisat wal mutanammisat. Namisat itu yang mencukur apa namanya? Alis. Mencukur alis, mungkin ditipiskan ya. Atau dihabiskan. Ditipiskan enggak boleh, dihabiskan. Terus kasih spidol ya. Dihabisin, terus kasih apa? Spidol. Kemudian al-falijat dan mutafallijat. Kalau zaman dahulu wanita di antara untuk mengindahkan mereka menjarakkan gigi ya. Enggak tahu itu zaman dulu, model zaman dulu. Jadi giginya dikikir. Dikikir sehingga ada jarak. Mungkin kalau tua, mungkin giginya numpuk mungkin ya, saya enggak tahu. Supaya untuk kelihatan muda, maka giginya dikikir. Sehingga ada jarak-jaraknya. Ini tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaknat, wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencukur alis atau minta untuk dicukur alisnya, wanita yang mengkikir giginya lil husni untuk mencari keindahan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, al-mughayyirati khalqallah. Yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa kurang cantik sehingga harus mentato tubuhnya. Dia merasa kurang cantik sehingga kita tidak mengapa berhias dan itu wajib bagi para wanita untuk suami mereka. Tapi tidak boleh melampaui batas sampai berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh melakukan operasi kecuali kalau ada cacat atau keluar dari normal sehingga dinormalkan, tidak jadi masalah. Contoh seperti wanita alisnya gabung misalnya. Nah, ini mungkin boleh dipisahkan karena atau mungkin sebagian wanita, mohon maaf misalnya keluar sebagian janggot atau sebagian kumis itu boleh karena itu di luar normal. Itu ada. Wanita ada kumisnya ya. Itu dibersihkan di luar dari normal. Hal-hal yang di luar dari normal boleh diperbaiki. Atau giginya misalnya gingsul ke atas atau kemana boleh diperbaiki, tidak ada masalah. Ya, atau giginya maju ke depan terlalu maju diratakan tidak masalah. Atau giginya geraham semua mungkin diperbaiki mungkin. Jadi kalau sesuatu yang tidak normal dinormalkan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah normal diperindah ini tidak boleh. Ini kaidah sederhana. Semua kegiatan kecantikan, operasi dari tidak normal menjadi normal boleh. Tidak wajar, tidak normal. Tapi kalau sudah indah, diperindah tidak boleh. Tidak boleh.
Ada wanita misalnya hidungnya udah cantik, tapi kurang lancip depannya. Dipotong, dikikir jadi lancip. Ada bibirnya udah bagus, tapi kurang menantang, dibuat dower sedikit bikin nggak tahu. Dan itu ada. Ini apa maksudnya? Ini dower dikit. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara godaan syaitan. Kalau alis dicukur sudah jangan tanya banyak ya. Ya, tapi kalau sekedar dirapikan, tapi yang penting jangan dicukur untuk keindahan. Ibu-ibu yang tidak tahu ya tolong diingat hal ini. Sudah kita kan yang penting suami kita lihat kita cantik. Kita dilihat cantik sama orang pas sama suami. Kan yang penting dicantik lihat sama suami kan? Coba tanya suami, "Mas, saya cantik enggak?" Tanya gitu. Cantik. Ya sudah kalau cantik selesai. Ngapain kita kemudian cukur sana cukur sini? Tanya lagi besok, "Mas, saya cantik enggak?" Kalau dia bilang cantik sudah selesai. Hati-hati. Ini diantara godaan setan. Ya, ketika wanita dibuat tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Saya ulangi kaidahnya. Semua kegiatan kecantikan yang harus merubah. Kalau dari tidak normal menjadi normal, oke. Tapi kalau sudah indah, semakin diperindah tidak boleh. Ya. Lihatlah, kalau nonton film Korea, mukanya dirubah sana, rubah sini, rubah sini, rubah sana. Ujung-ujungnya sebagian mereka bunuh diri. Ya. Bunuh diri atau tidak? Bunuh diri. Mungkin kurang ini, rubah lagi. Ya. Tapi saya pernah baca suatu kasus suami nuntut istrinya, entah di negara mana saya lupa. Dia nikah sama perempuan cantik, anaknya jelek-jelek. Ya, ternyata istrinya iya. Seperti itu. Tidak boleh. Nah, terus ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Cantik kita pertahankan tapi dengan cara yang syar'i. Allah tidak jadi mas banyak cara bisa bikin apa? Cantik. Dan yang cantik yang lebih baik adalah cantik akhlak ya. Yang lebih utama adalah cantik apa? Akhlak ya. Ibu-ibu kalau udah 50 tahun cantik tapi bagi yang 70 tahun yang lihat. Kalau laki-laki 40 lihat 50 terlalu. Tapi kalau akhlaknya mulia mau sampai 60 70 tetap apa? Cantik. Benar ibu-ibu ya. Saya bicara sebagai lelaki. Kalau wanita akhlaknya baik itu sudah kecantikannya abadi. Tapi akhlaknya buruk, cantikannya mudar ya. Mudar. Oh, ke salon mau kemana? Kalau akhlaknya buruk, enggak tentram. Banyak lelaki selingkuh dengan wanita yang tidak lebih cantik dari istrinya. Benar. Kenapa? Karena dia tidak merasakan ketentraman di rumah. Dari sisi apa? Dari sisi akhlak. Maka hati-hati ibu, jangan sampai tertipu oleh syaitan, ingin tidak ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, sehingga kemudian mempercantik diri dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Cara bentuk wanita ya, tidak ridho dengan urusan Allah, banyak di antara mereka yang tidak sabar ya. Jadi syaitan menghayalkan kepada mereka akan begini, akan begitu, akan begini, sehingga mereka tidak kuat ya. Kalau ada yang meninggal anaknya atau terjadi musibah, maka ada yang meninggal saudaranya, maka mereka teriak-teriak. Ini wanita harus kuat ya. Kalau ada musibah harus kuat. Kalau begitu ada musibah langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung diucapkan. Ya. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Sungguhnya apa yang ada itu Allah yang berikan dan bagi Allah dia mau ngambil apa yang sudah dia berikan. Ya. Sabar menghadapi ujian. Entah suami meninggal, entah anak meninggal, ya. Sabar ya. Sebagian wanita enggak kuat sehingga terjerumus dalam niyahah, teriak-teriak, meratapi. Ini dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihah. Ya. Kalau idza matat wa lam tatub, jika seorang wanita yang berniyahah meninggal belum sempat bertobat, maka dibangkitkan pada hari kiamat kala, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sabar ya. Belajar menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa ini Bu ya. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ulangi itu. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah takdirmu.
Setelah keputusan. Dunia ini tidak semua yang kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Siapapun kita. Mau jadi pejabat tinggi, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi rakyat jelata, mau jadi pengusaha, mau jadi pekerja. Tidak semua yang kita inginkan apa? Dijalankan, tercapai. Dan itulah tabiat kehidupan dunia. Kalau ingin semua keinginan tercapai di surga, di dunia enggak ada seperti itu. Enggak ada. Ya. Mau suami sangat soleh enggak ada, istri sangat soleh juga enggak ada. Mau tetangga baik juga enggak, mau teman dekat baik juga enggak. Kadang-kadang dia berkhianat, kadang-kadang enggak ada. Sudah rencana kelihatannya top, di ujungnya kita gagal. Itulah kehidupan manusia. Makanya ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita bilang as'aluka ridha ba'da al-qadha. As'aluka ridha ba'da al-qadha. Artinya ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah keputusanmu. Artinya kita ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wanita lemah. Wanita lemah. Ya. Kalau ada anaknya meninggal, meronta-ronta, teriak-teriak, tidak kuat, banting sana, banting sini, jambak rambut. Kasihan kadang-kadang kita lihat wanita, bahkan sudah ngaji kadang tidak kuat. Jadi selama ini pengajian hanyalah wawasan, bukan suatu yang dia masukkan dalam hatinya. Kita iman, masalah iman ini adalah perlu kita perbaharui setiap hari. Perbaharui ya dengan pengajian, dengan baca Quran, dengan perenungan, dengan zikir agar kita kuat. Kemudian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara godaan syaitan ya pada wanita adalah suka menunda-nunda kebaikan. Suka menunda kebaikan. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya banyak di antara kalian yang masuk neraka jahanam. Ada yang bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kami para wanita banyak masuk neraka?" Rasulullah SAW sebutkan 4 perkara. Rasulullah SAW, "Li annakunna takfunal ashir." Kalian tidak suka berterima kasih kepada suami, suka ingkar dengan kebaikan suami. Yang kedua, kalian tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Suka mengeluh. Kemudian yang ketiga, waktu tukthirna la'an, suka memaki, mengumpat, mencaci maki. Yang keempat, wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Suka menunda-nunda kebaikan. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan memberikan kita angan-angan, ya'iduhum wa yumannihim, menjanjikan begini, membuat berangan-angan. Banyak wanita berangan bahwasanya umurnya panjang, dia akan sukses, dia lupa bahwasanya ya umur dia terbatas. Akibat dia banyak angan-angan, dia lupa menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan mata dia. Ya, seperti dalam hadis ada seorang tidur, kemudian dengar azan, maka setan bisikan, "Lailuka tawil," masih panjang. Matahari terbit masih lama. Nanti. Sekarang azan subuh jam berapa? Ibu-ibu? Jam berapa ibu-ibu? Masih khilaf ya. 4 lewat berapa? 4 lewat 35-an lah. 4 lewat 35-an. Kira-kira matahari terbit mungkin jam berapa? Jam 6 kali ya. Saya juga enggak kurang begitu perhatikan. Nah, orang mungkin dengar azan subuh, setan datang, lailuka tawil, malam masih panjang. Terbit matahari masih lama. Tunda nanti aja, jam 5, nanti setengah 6. Ini contoh menunda-nunda apa? Kebaikan. Ya. Ibu-ibu, di antara amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Ketika Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ayu a'malin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal apa? Waktu. Ibu-ibu ini, ya kalau laki-laki mungkin ke masjid, mereka di awal waktu terus. Ibu-ibu ini yang tidak ke masjid. Salat duhur jam 2:30. Salat asar jam 5:30. Salat maghrib mungkin awal waktu. Salat isya tidak apa-apa diakhirkan. Ya, salat subuh jam 5:30. Jangan. Biasakan kalau dengar azan, salat juga. Ya. Dengar azan. Ibu-ibu, jangan nunda kubur. Nunda kebaikan inilah yang membuat mereka banyak terjerumus dalam neraka. Ketika menunda kebaikan, akhirnya terluputkan. Saya sering sampaikan, kalau dalam hati kita terbetik untuk melakukan kebaikan, sungguhnya kita sedang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tunda.
tiba-tiba terbetik ingin bersedekah kepada seseorang, lihat orang kasihan, langsung sedekah. Tidak usah pikir 1000 kali, langsung kasih aja. Tiba-tiba terbetik ingin sholat duha, segera sholat duha. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Perempuan itu banyak kegiatannya. Banyak enggak? Banyak. Di medsos saja berapa jam sehari ibu-ibu main medsos? Banyak. Saya tidak ini. Yang jualan apalagi? Yang jualan kan selalu perhatian. Bukan berarti jualan di medsos bagus. Ibu-ibu memang daripada jualan di luar. Tapi maksud saya, waktu untuk medsos banyak. Nah kalau kita tunda-tunda kebaikan, waktu kita akan habis di medsos. Dunia kita dapatkan. Terus sudah apa? Sudah punya suami, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Terus mau ngapain lagi? Kalau ada ibu-ibu yang kemudian sibuk karena dia nggak bisa makan, mungkin wajar. Ibu-ibu sudah pada makan. Sudah makan belum? Udah pada gemuk belum? Udah selesai. Terus mau apa lagi mau dicari? Suami udah ada, rumah udah ada, sudah semua terus. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, kalau terbetik saya ingin baca Quran, segera buka Al-Quran. Jangan tunda-tunda. Inilah yang akan menolong kita pada hari kiamat. Begitu kita meninggal, inilah yang akan menemani kita di alam barzah. Suami nggak akan menemani ibu-ibu. Jualan ibu-ibu tidak akan menemani. Mobil ibu yang mau beli tidak akan menemani ibu. Apa yang menemani? Teman-teman mana yang ada yang menemani? Yang menemani amal soleh yang kita lakukan. Maka saya bilang di tengah-tengah kita jualan, di tengah-tengah kita berkarir, kapan kita terbetik melakukan kebaikan, jangan pernah tunda. Inilah yang menjadi bekal saya ketika saya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah pegang Instagram sudah selesai. Lihat akun orang lain, lihat ini, lihat itu, lihat ini. Jualan sudah laku berapa? Ya wajar perempuan yang dilihat gitu. Ya. Sibuk ya. Belum berita ini, berita anu. Oleh karenanya waktu kita sedikit. Jangan tunda-tunda kebaikan. Rasulullah SAW kabarkan, sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab wanita banyak masuk neraka menunda-nunda apa? Kebaikan. Ya. Saya kata ibu-ibu ya. Nah, agar kita bisa terkontrol, kita harus punya jadwal rutin harian. Jangan lupa zikir pagi petang. Bilang sama suami mulai hari ini, Mas, jangan lupa ingatkan saya untuk apa? Zikir pagi petang. Saya sering diingatkan oleh istri ya. Saya kadang lupa ingatkan istri, tapi istri saya sering ingatkan. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa doa. Kalau ini jangan lupa doa. Sore jangan lupa zikir pagi petang. Kalau naik pesawat jangan lupa tundukkan pandangan. Saya bilang susah kalau di pesawat. Saya enggak mau lihat tapi kelihatan. Tapi saya diingatkan. Ya, padahal posisi saya sebagai apa? Ustadz. Posisi saya sebagai ustadz. Tapi saya butuh diingatkan. Nah, ibu-ibu apalagi yang punya kesibukan. Bilang sama suami, Mas ingatin saya. Itulah keindahan. Betapa bahagia saya ketika istri saya bilang, Bi, jangan lupa zikir pagi petang. Bi, jangan lupa doa keluar rumah. Bahagia luar biasa. Ini benar ya, ini bukan main-main ya. Bahagia. Ibu juga nanti kalau suami jangan lupa sayang, jangan lupa baca doa, jangan lupa jilbabnya dibenerin, jangan lupa, senang kita. Berarti suami kita perhatian sama kita. Suami ibu suka begitu enggak? Enggak. jangan ngaku gitu juga kali. Ya, saya cuma bilang satu orang kok semuanya jawab enggak semua. Tenang aja, santai. Minta suami. Itulah kebahagiaan. Jadi kita diingatkan untuk kebaikan. Ayo ambil Quran kita baca. Bangun pagi-pagi mungkin kebangun jam 3. Ayo sayang baca Quran. Salat 3 rakaat aja salat terselesai baca Quran. Kayak baca Quran saya baca Quran. Itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan ibu-ibu. Bukan keluar, bukan jualan laku, bukan tampil depan orang, bukan ketemu ketawa ketiwi, bukan. Itu nomor 2, nomor 3. Itu hanya kelezatan sementara, kebahagiaan sementara. Benar ketemu teman ada kebahagiaan, kumpul-kumpul ada kebahagiaan, barang laku ada kebahagiaan. Kalau enggak laku sedih itu manusiawi. Tapi itu bukan intinya. Intinya itu ketika rumah kita diisi dengan ketakwaan. Isi dengan apa? Ketakwaan. Oleh karenanya jangan tunda-tunda kebaikan. Kapan terpikir dalam hati, biasakan sejak sekarang. Jadi tiba-tiba bikin sholat duha. Sudah, langsung sholat duha. Dan tidak usah bikin status alhamdulillah baru sholat duha, enggak usah. Sholat aja sudah. Sholat enggak usah. Taib, di antara
godaan syaitan kepada ibu-ibu, kepada para wanita adalah boros, ya. Boros. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Ya. Ibu-ibu sabar ya dengar nasihat ya. Ini semua godaan syaitan ya. Tugas saya menyampaikan. Selanjutnya terserah Anda ya. Saya cuma nyampaikan aja. Tapi berikutnya adalah boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura." Dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian boros, tabdzir. Karena orang-orang yang tabdzir adalah temannya syaitan. Kita ini butuh pahala yang banyak. Di antara amal soleh yang sangat mudah menyelamatkan ibu-ibu ke surga, sedekah. Makanya ketika Nabi SAW berkhutbah di hari Id, Rasulullah SAW maju ke depan para wanita khusus untuk menasihati mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Kenapa? Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian banyak masuk neraka jahanam. Di antara cara menyelamatkan kalian di neraka jahanam dengan banyak bersedekah. Maka para sahabat ketika itu padahal mereka miskin. Mereka melepas anting mereka, mereka lemparkan di bajunya Bilal. Mereka lepas cincin mereka, mereka lemparkan ke bajunya Bilal. Bukan orang kaya, tapi mereka ingin selamat dari neraka jahanam. Kita butuh uang untuk bisa bersedekah. Bukan kita punya uang banyak untuk kita habis-habiskan, boros-boroskan. Saya tidak melarang ibu-ibu punya ya style kehidupan, bolehlah, tapi yang wajar-wajar. Jangan bergulat di situ terus. Karena kita butuh sedekah. Ustaz, saya sudah sedekah kok. Oke, kalau sudah sedekah alhamdulillah ya. Semakin banyak semakin baik. Karena itu yang paling mudah menyelamatkan seorang dari neraka jahanam, seorang wanita dari neraka jahanam. Sedekah luar biasa. Wanita ya wajar ya, namanya wanita, sangat perhatian sama penampilan. Ini wanita ya. Penampilan agar diakui atau apa ya. Sehingga perhatian sama tasnya, mereknya apa. Sama jamnya mereknya apa. Sama sepatunya mereknya apa. Sehingga kalau dilihat sama orang, nilainya 9,7 ya. Penampilan zahir. Batinnya hanya Allah yang tahu. Bisa jadi 0,5. Bisa jadi minus. Apalagi penampilan-penampilan yang hebat tersebut buat orang sombong. Saya sering sampaikan hal ini. Ya. Rasulullah SAW melarang kasratul irfah. Hidup bermewah-mewah terlalu berlebihan, Rasulullah larang. Saya ini bicara kepada ibu-ibu yang memiliki kelebihan harta. Ya. Sampai Rasulullah SAW terkadang jalan tanpa sendal. Supaya biasalah. Rasulullah SAW bisa saja naik kuda tiap hari, tapi beliau naik himar. Saya tidak melarang ibu punya mobil yang bagus, tidak apa-apa. Rumah yang mewah, besar, tidak apa-apa. Tetapi sesekali kita harus hidup yang sederhana. Kadang kita makan di tempat yang sederhana, kadang kita ajak orang miskin makan sama kita. Kadang kita main ke rumah orang yang jelek agar kita bersyukur kepada Allah. Kita ini akan sebentar lagi jadi tanah. Banyak orang meninggal di puncak-puncak kesuksesannya. Ya, banyak. Oleh karenanya, jangan tabdzir. Jangan boros. Jangan boros. Kalau keluar uang, lihat bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, kurangi. Karena orang yang boros adalah teman syaitan. Jangan juga nyusahkan suami. Mas ganti dong. Sudah ada ganti. Ini ganti, itu ganti, ini ganti melulu. Lama-lama suaminya jengkel, kamu yang diganti nanti. Jangan paksa suami untuk melakukan boros. Jangan ngajarin apa suami untuk boros. Ya. Oleh karenanya, silakan hidup nyaman, tidak dilarang. Rasulullah SAW menyebutkan di antara kebahagiaan, baitun wasi', rumah yang luas, kita nyaman. Ya, tapi jangan terus-terusan seperti itu kehidupan. Ya, kita punya uang untuk selalu naik. Saya selalu bilang kita punya uang untuk selalu naik bisnis kelas. Sesekali kita naik ekonomi. Sisa uangnya kita sedekahkan. Ya, ya seperti itu ya. Gaya terus harus di depan terus. Tidak harus seperti itu. Sekali-sekali di belakang ya. Sekali-sekali di depan. Ya.
Ya. Sekali-sekali kita naik mobil mewah, sekali-sekali naik mobil biasa. Ya. Sekali-sekali kita jalan kaki tanpa sendal. Sekali-sekali kita pakai baju mewah, sekali-sekali kita baju biasa. Enggak ada masalah. Ada baju yang kita suka, oke. Ada baju yang biasa-biasa, kita pakai yang biasa-biasa. Seperti itu. Sehingga kita tidak terikat dengan kemewahan. Kalau kita sudah terikat dengan kemewahan boros, kita mau mati takut. Takut meninggalkan kemewahan tersebut. Tidak siap dengan kematian. Kenapa pikiran kita selalu apa? Dunia dan dunia dan dunia dan dunia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu di antara tipuan syaitan kepada para wanita adalah boros. Ibu jangan boros, ya. Bukan juga pelit, ya. Tetapi biasa-biasa sedang. Kalau ada kelebihan harta jangan lupa untuk apa? Sedekah. Banyak saya ketemu orang-orang ya yang berniat sedekah meninggal sebelum sedekah. Saya ketemu orang datang ke saya, Ustadz, kalau ini saya ada uang sekian miliar, Ustadz, kalau perlu saya bantu, Ustadz, mungkin ada pondok. Saya bilang, aduh, saya enggak. Pertama saya takut pegang uang orang, yang kedua saya enggak ada proyek itu, coba cari yang lain. Tahu-tahu dia meninggal habis itu. Saya dalam hati coba kemarin saya ambil uangnya, kemudian saya olah uang tersebut akan menjadi amal bagi dia. Tapi qadarullah. Ada satu lagi kemarin saya dengar teman saya kita juga datang, kemudian bilang dia sudah mau beli tanah sekian hektar, sudah siap-siap semua. Tapi dia belum eksekusi, baru rencana. Tahu-tahu meninggal. Ibu-ibu nanti di akhirat kan dihisab. Sedekahnya berapa, tas mewahnya berapa duitnya. Coba dihitung gitu. Saya tidak melarang ibu pakai baju bagus, tidak ada masalah. Baju bagus kita tas yang, kalau orang kaya tas secukupnya oke lah. Tapi hati-hati yang terlalu berlebihan, hati-hati. Yang berlebihan, yang membuat hati ini berubah. Yang membuat hati ini menjadi sombong. Tidak mungkin orang pakai barang mewah hatinya tidak berubah. Tidak mungkin, mustahil. Kita ini lemah, hati kita nggak bisa kita atur. Nggak mungkin. Dia punya jam harganya 2 miliar, nggak mungkin dia pasti makainya begini, kalau pakai selalu begini. Nggak mungkin tutup begini. Kalau tutup begini, 2 miliar ngapain? Dia pengen lihatkan begini. Dan siapa yang bisa menjaga hati? Mustahil. Makanya kalau ibu punya barang yang mewah, pakai yang jelek juga maksud saya. Ya. Jadi untuk menata apa? Menata hati. Tabzir boros ini bisa merusak hati. Ibu masih siap? Lanjut apa sudah? Kasihan ibu. Di antara godaan syaitan kepada ibu-ibu, tidak mau mengakui kesalahan. Kalau salah maunya menang terus. Apalagi sama suami. Ya, sudah paling benar, selalu benar. Pokoknya ada masalah saya yang benar, kamu yang salah. Sesungguhnya di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang mau mengakui kesalahannya, bahkan mengalah demi kebahagiaan keluarga. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga? Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri mereka, al-a'ud ala zawjiha. Idza zulimat au zalamat, yaitu wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya jika dia berbuat salah atau suaminya yang salah, maka dia datang kepada suaminya hatta tad'a yadaha fi yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la agudu ala adzuku ghamdan hatta tardu, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku, sampai kau ridha. Di sini Rasulullah sebutkan ciri wanita penghuni surga adalah mengakui kesalahan, bahkan bukan cuma mengakui kesalahan. Meskipun suaminya salah, dia mengalah demi keutuhan rumah tangga. Dalam riwayat zalamat au zulimat, dalam riwayat, jika sang wanita tersebut melakukan kesalahan, dia mengakui. Atau ketika suaminya yang salah, dia tetap datang ke tangan suaminya, dia berkata, saya tidak bisa tidur sampai kau ridha. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang yang maksum, laki-laki tidak maksum, wanita juga tidak maksum. Kita ini rumah tangga, suami istri, tidak ada kita yang selalu benar. Mungkin saya salah, saya ustadz pun saya sering salah. Ini manusiawi, manusia. Apalagi ibu-ibu yang bukan ustazah. Ya, kemungkinan salah itu sangat besar, salah ngomong, salah ini, salah.
Nah, kalau ada masalah dengan suami, segera selesaikan sebelum api semakin membesar. Jangan ego. Betapa banyak orang ego, nggak mau ngalah, akhirnya buyar rumah tangganya. Atau kalau tidak buyar, rumah tangga menjadi hampa, menjadi hambar, menjadi tempat penderitaan. Gara-gara memegang apa? Egonya. Ya. Sebagai wanita seperti itu, ego. Sampai saya kemarin ada teman ribut sama istrinya. Semua diambil. Suruh pergi tanpa, sudah nggak cuma baju sama celana. Keluar rumah, Masya Allah. Semuanya ATM-nya dipegang, semuanya dipegang. Subhanallah. Ya Allah, sampai kayak gitu. Masa kayak gitu sih perempuan sudah ngaji? Kan nggak boleh kayak gitu. Nanti suaminya pulang, dia sudah rindu, kapan suami saya pulang. Begitu pulang, kenapa pulang katanya? Pergi, padahal dia rindu suami, kapan suaminya pulang. Ketika pulang, kenapa pulang? Padahal dia ego. Goblok, ngikuti ego. Mengorbankan kebahagiaan rumah tangganya. Itulah perempuan, kadang-kadang goblok. Mengikuti ego, ya benar, dia ngikuti ego dia, pokoknya ini suami saya yang harus benar, suami saya harus salah. Akhirnya yang dikorbankan apa? Kebahagiaan rumah tangganya. Dia pengen menang, akhirnya sengsara seminggu. Rindu-rindu, tapi benci-benci tapi apa? Rindu. Sudah datang diusir, ya gimana? Ini bukan pengalaman pribadi ya. Ini pengalaman banyak pertanyaan, banyak kisah-kisah yang saya dengar. Ya. Kalau kita dengar cerita-cerita, ini bukan cerita orang awam, cerita suami-suami sudah ngaji. Ada yang datang ke rumah saya, alhamdulillah saya selamat Ustaz. Kenapa? Saya dikunci sama istri, nggak bisa keluar. Akhirnya kabur lewat apa? Kok kayak gitu istri? Sampai kok bisa? Istri udah ngaji, bukan orang awam, udah ngaji. Ngapain kita ego? Hidup ini sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu wal yasfahu." Maafkanlah. Ya, dan berlapang dadalah. Kalau kepada orang kita maafkan, apa kepada suami? Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat akan tiba, kematian akan datang, maka maafkanlah. Kita hidup cuma sebentar, jangan kita rusak dengan kesengsaraan. Di antara sebab buat kita sengsara, ego, tidak mau ngaku apa? Salah. Jadi latih diri ibu-ibu, ciri wanita penghuni surga adalah mengakui kesalahan atau mengalah demi kebahagiaan. Ciri penghuni neraka, mempertahankan ego, merusak rumah tangga. Yang terakhir mungkin ya, di antara godaan syaitan kepada wanita, datang orang-orang yang membuat nilai suaminya jatuh di mata dia. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah ingatkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang disebut dengan takhbib. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami orang yang melakukan takhbib. Takhbib terhadap seorang wanita kepada suaminya. Takhbib itu menjadikan suaminya rendah di hadapan istrinya. Menjadikan istrinya jadi kurang cinta sama suaminya. Ini hati-hati ibu-ibu. Ada orang-orang seperti ini. Datang ibu-ibu, kemudian, kamu gimana suamimu? Oh kalau suami saya begini-begini. Itu hati-hati. Akhirnya kita menilai suami kita apa? Rendah. Ya. Makanya, enggak usah kita, maksudnya, kalaupun ibu-ibu bahagia, jangan cerita-cerita sama orang, kasihan. Datang-datang, oh suami saya belikan saya ini, belikan saya ini, belikan saya ini. Nanti ibu satunya, aduh suami saya enggak belikan. Bukan dia enggak belikan, mungkin dia enggak punya uang, mungkin dia agak pelit. Akhirnya rendah suaminya. Akhirnya ketika suaminya jatuh di hadapan dia, dia mulai tidak taat, mulai hambar kehidupannya. Padahal tadinya bahagia. Kenapa ada orang-orang yang merusak hal tersebut? Menjadikan suaminya menjadi rendah di hadapan dia. Apalagi kemudian misalnya qadarullah dia kerja di kantor. Dia di kantor ketemu laki-laki. Gimana suamimu? Oh kalau saya tidak begitu. Teman kantor laki-lakinya bilang, kalau suami begitu, kalau saya tidak begitu. Wah, dia mulai apa? Akhirnya merusak cinta istrinya kepada suaminya. Ini di antara cara setan menggoda wanita. Lihatlah banyak perceraian.
ketika mulai seorang wanita curhat kepada tempat yang salah. Dia curhat kepada laki-laki, curhat kepada wanita yang tidak pas sehingga semakin membuat dia benci kepada suaminya. Hati-hati. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, suami kita juga tidak sempurna, ya. Maka jangan sampai kita terjerat oleh godaan syaitan sehingga akhirnya kita pun benci suami kita yang tadinya penuh dengan kebahagiaan. Kemudian hilanglah kebahagiaan di rumah, kemudian kita berkhayal mendapatkan kebahagiaan yang lain yang belum tentu kita dapatkan. Ya, sebagian wanita seperti itu, kasihan. Tidak tahu kenapa terus benci sama suaminya, kemudian pisah, kemudian hidup sengsara. Setan menggoda dia. Kebahagiaan yang selama ini dia raih, punya anak-anak, kebahagiaan rusak semua. Kenapa mendengar ada celotehan wanita-wanita lain yang merendahkan suaminya atau lelaki lain yang kemudian menjatuhkan kedudukan apa? Suaminya. Keutuhan rumah tangga adalah perkara yang paling penting dan itu merupakan pusat kebahagiaan seorang wanita. Dan syaitan sangat senang kalau laki-laki bisa menceraikan apa? Istrinya. Mungkin sampai sini saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah sekedar maklumat, wawasan pada ibu-ibu dan kita harapkan ibu bisa menjalankan dengan baik. Hidup ini perjuangan. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah perdagangan kita, di tengah-tengah relasi-relasi kita, jangan lupa ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut nyawa kita sewaktu-waktu. Ya. Allah bisa sewaktu-waktu mencabut nikmat yang kita rasakan. Maka terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rutinitas harian, jangan lupa salat pada waktunya, jangan lupa zikir pagi petang, setiap hari harus ada ayat yang dibaca. Jangan sampai kita baca seluruh berita Al-Qur'an tidak kita baca. Saya tahu ibu-ibu semuanya sibuk karena ibu-ibu depan saya wanita-wanita karir rata-rata ya. Tapi ingat karir yang terbaik adalah di dalam rumah. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang soleha, dikumpulkan bersama suami di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.